Rekan-rekan, tidak apa-apa ya, karena saya lihat di laporan LMS memang hanya baru yang buka 5 orang, Mas Udi gitu ya, lebih mungkin sekarang, karena mungkin ada notifikasi di WA, Mas dari Mas Udi, karena memang mungkin challenge ya, katanya dari PJJ gitu ya, karena bisa buka hari Sabtu, Minggu gitu ya. Jadi pada prinsipnya melihat data laporan saya sangat senang sekali gitu ya. Walaupun mungkin ada miss dalam Vicon gitu ya, kita tidak melakukan Vicon, tapi dari segi persentase menonton video pembelajaran itu luar biasa gitu, baik gitu kan. Artinya insya Allah dari video-video materi yang saya berikan tentu dengan tutorial yang ada, dengan pemahaman tagline saya Mas Udi, insya Allah buku jilid 1, jilid 2 statistik itu terbit dengan tagline statistik ceria itu mudah dipahami oleh rekan-rekan semua. Oke, 9 orang, nanti mungkin banyak yang menyusul. Kita sudah saya record, jadi nanti silakan bisa teman-teman yang tidak bisa berhalangan hadir atau mungkin tidak ada info, belum buka LMS, bisa menyaksikan kembali ya. Seperti itu ya, Pak Jeffries ya. Oke, baik rekan-rekan. Singkatnya di pertemuan ke-15 ini sudah tidak terasa ya, sudah sampai di ujung acara, Mas Udi dan teman-teman di pertemuan 15 untuk mata kuliah statistik pula. Bagaimana untuk informasi telah kami rapat, saya diundang khusus oleh Pak Wahyu untuk membicarakan kurikulum, Mas Udi, betapa pentingnya sebuah distribusi mata kuliah yang pada intinya nanti mengarah kepada keputusan gimana rekan-rekan bisa mengambil skripsi atau tidak, keputusannya itu di semester 7. Saya mengatakan bahwasanya betapa pentingnya statistik 2 yang kemudian ketika lulus bisa mengambil metode penelitian nanti teman-teman sehabis ini sebagai basicnya ya di statistik 2, baru kalau metode penelitian kuantitatif lulus maka baru bisa mengambil skripsi di semester 7 ya dengan yaitu asumsi 3,5 tahun bisa lulus ya dengan catatan sudah menyentuh 120 SKS tentunya minimum. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin ini basicnya, nanti kita akan dalami Mas Udi yang lebih kepada implementasi penelitian dan juga insya Allah buku metode penelitian yang saya rancang nanti juga bisa terbit untuk semester depan sehingga itu bisa menjadi sebuah acuan ya kalau tidak ada halangan Mas Budi. Saya lagi hobi-hobinya buat buku ini. Selain mau hobi merayu Mas Udi melakukan penelitian bareng gitu kan, penelitian bareng bersama mahasiswa gitu ya. Gitu teman-teman. Baik, singkat kita mulai rekan-rekan pembahasan kali ini. Jadi di pertemuan ke-15 kita akan coba mengulas perjalanan ya dari sesi-sesi after UTS yaitu sesi 9 sampai 15 sesi 9 sampai 14 ya materi yang ada kita akan coba pahami bersama secara garis besar dan tentunya untuk menghadapi UAS ya sebagai regulasi ya untuk dikatakan lulus kelengkapan nilai ya dari semua rangkaian perkuliahan setiap semesternya. Baik, saya share screen dulu. Kita akan lihat outline-nya pembahasan malam ini, teman-teman. Oke, kalau boleh sharing, gimana Mas Udi kalau semester ini mempelajari statistik hanya dari video pembelajaran tanpa ada praktikal secara langsung dari Vicon? Setidaknya bagaimana pandangannya? Boleh sharing? Selamat malam Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk Pak Farid dan keluarga dan rekan-rekan semua. Mengenai penyerapan materi ya Pak, saya pribadi karena statistik itu ilmu pasti ya Pak. Ketika kita mau coba baca sesama materi, kemudian kita mau kulik dan implementasi, event itu dengan video pembelajaran, kalau tekun bisa Pak. Tapi memang alangkah lebih efektif jika ada yang namanya diskusi langsung, Pak. Baik itu secara virtual maupun langsung onsite bertemu bertatap muka. Tapi ya namanya kita PJJ, apapun itu semua kan bebannya ada di mahasiswa. Jadi kita tetap coba pahami
sebisa yang kami punya, Pak. Maaf, Pak, ini Pak anak saya lagi ribet, Pak. Jadi mereka mau coba-coba masuk ke Nggak apa-apa, Pak. Mau masuk kamera ya. iya, Jagoan-jagoannya. Cewek semua ada ya, Mas 3, Udi ya? Pak. Saya kalau orang Jawa bilang tuh sendang kapit pancuran. Jadi cewek di tengah, cowok 2 di Oh, awal dan di. oke. Nah, jadi kuliahnya juga nyela-nyela begini, Pak. Makanya kalau sedang ada waktu, saya pasti buka pelajari yang Pak Farid share. Tapi overall penjelasan Pak Farid clear sih, Pak. Ya itu tadi seperti Pak Farid sampaikan di awal bahwa statistik ceria. Nah itu benar-benar saya menikmati video-video pembelajaran dari Pak Farid. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Udi atas tanggapannya ya. Dan tentunya juga saya melihat memang ketika ada perubahan suatu kebijakan ya yang tidak mengharuskan karena bicara juga saya juga belum tahu gitu arahnya karena kepada retensi ya teman-teman ya Vicon ini gitu kan setiap kelasnya. Tapi saya usahakan seperti yang disampaikan oleh Mas Udi bagaimana mendesain sebuah learning ya pembelajaran yang kemudian nanti juga saya harus bertanggung jawab yaitu di sesi ini misalkan untuk lebih memberikan pemahaman dan pendalaman secara sederhana ya terkait apa yang sudah teman-teman pelajari dari sesi 9 sampai 14 tentunya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan masuk kepada pembahasan materi sesi 15 ini ya. Jadi yang ingin saya berikan sebuah pemahamannya adalah kira-kira dari materi-materi yang telah kita pelajari gitu ya, apa yang menjadi sebuah implementasi atau penerapan dari teori-teori ataupun materi-materi yang telah kita jalankan bersama ya, kita pelajari bersama dari sesi after UTS tersebut. Nah, tentu dari ini semua rekan-rekan dapat memahami gitu. Karena ketika posisi kita sebagai mahasiswa di prodi manajemen, ilmu ekonomi, statistik itu menjadi sebuah tonggak utama ya, senjata utama gitu. Ketika nanti bicara outputnya untuk penyelesaian ya perkuliahan berupa mungkin skripsi ataupun nanti by project gitu ya teman-teman. Nah, statistik ini merupakan sebuah amunisi utama gitu karena kita akan berbicara mengenai kuantitatif, data penelitian dan semacamnya. Sehingga statistik kembali kepada definisi yang kita terus pahami bersama bahwa statistik itu merupakan sebagai tools ataupun alat pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu rekan-rekan dari sini saya akan memberikan sebuah contoh studi kasus ya. Ini studi kasus real atau nyata yang saya lakukan di penelitian ini ya. Mungkin ini akan saya samarkan untuk objek penelitiannya teman-teman. Yang jelas nanti data ini bersifat real yang saya sebarkan kuesionernya kepada pegawai-pegawai di salah satu kementerian. Intinya seperti itu. Saya sebarkan form online dan juga saya ke sana untuk menyebarkan formulir secara onsite ya, secara offline. Setidaknya saya ingin mengetahui gitu ketika saya melihat ya, ketika saya mendapat sebuah laporan setidaknya akan ada suatu hal yang menarik gitu Mas Udi dan teman-teman ya melakukan sebuah penelitian untuk membantu gitu kebijakan manajemen yang ada di sana. Jadi yang saya angkat bukan ASN Mas Udi, Mbak Bu Mia ya, Mbak Dita, tapi P3N gitu ya, pegawai pemerintah non non PPNPN gitu ya. Jadi non ASN gitu teman-teman. Nah, kurang lebih judul penelitian yang saya lakukan seperti ini rekan-rekan, pengaruh motivasi intrinsik, lingkungan kerja non fisik dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja serta dampaknya terhadap komitmen organisasi pegawai. Nah, judul seperti ini teman-teman ya, ini merupakan sebuah level yang next level gitu Mas Udi, karena kalau dapat dilihat, dapat diidentifikasi ada terdapat 2 variabel Y-nya gitu, kepuasan kerja dan variabel komitmen organisasi yang memang pada tahapan S1 kita belum mempelajari ke arah sana teman-teman. Karena software bantuan statistiknya itu berbeda ya dengan SPSS. Dengan judul seperti ini bisa menggunakan AMOS ataupun SEM ya untuk mengerjakan ini atau enggak PLS, Partial Least Square atau Smart PLS nama software. Tentu itu akan saya
berikan pemahaman itu nanti di metode penelitian kuantitatif mata kuliah next semester, teman-teman. Tidak perlu khawatir. Yang jelas ini saya lakukan sebuah penelitian dan hari ini saya menjadikan ini bahan untuk memahami bagaimana penerapan sesi-sesi yang telah kita pelajari, teman-teman. Nah, kerangka model penelitian yang saya buat dari sebuah judul tersebut ya, tapi tentu di tahapan ini saya harap teman-teman sudah bisa mengidentifikasi mana variabel X dan mana variabel Y ya sebelum ke sana. Nah, intinya dari kerangka model penelitian ini akhirnya terlihat ya yang akan saya teliti mengenai variabel-variabelnya, variabel apa saja yang mempengaruhi variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Tentu ceritanya panjang, teman-teman ya, karena bicara mengenai penentuan judul dan kerangka model ini harus berdasarkan teori dan tentunya fenomena yang terjadi yang ada di objek penelitian. Apa yang menjadi latar belakang masalahnya, apa saja yang terjadi di sana gitu ya, apakah motivasi menurun, kemudian apakah lingkungan kerja non fisik yang berpengaruh gitu. Memang kalau dilihat dari ini Mas Udi, memang saya ada di bidang pemasaran, tapi karena tentu saya tertarik sama dunia penelitian, bidang apapun saya teliti gitu ya, baik itu operasional, kemudian SDM, keuangan dan pemasaran tentunya. Tapi fokus utama saya sebenarnya memang ada di pemasaran. Nah, dilihat dari judul ini tentunya adalah mengenai manajemen SDM, teman-teman. Bagaimana kerangka model penelitian ini harus didasarkan pada sebuah teori yang kalau teman-teman lihat di sini ada sumber-sumbernya masing-masing teori ya. Jadi kita simpulkan ini merupakan motivasi intrinsik sebagai variabel pertama, variabel bebas pertama. Dia memiliki 3 indikator berdasarkan teorinya Herzberg tahun 2011. Jadi sederhananya setiap variabel yang teman-teman lihat di kerangka model penelitian ini harus memiliki indikator. Indikator itu merupakan ya penilaian ataupun tolak instrumen yang sekiranya aspek-aspek apa aja gitu ya yang dapat membentuk variabel motivasi intrinsik ini. Oh ternyata kata Herzberg tahun 2011 mengatakan ada 3 setidaknya ya yang dapat menentukan motivasi intrinsik, kurang lebih seperti itu narasinya teman-teman. Begitupun dengan variabel-variabel lainnya. Sehingga dengan catatan tentu ya untuk kebutuhan pemahaman ini nanti kita akan coba analisa untuk variabel X1, X2 terhadap Y saja. Karena di tahapan atau level statistik 2 kita hanya bicara analisa regresi linear berganda, tidak bicara analisa jalur seperti ini teman-teman. Seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kerucutkan penelitian ini menjadi 2 variabel X dan 1 variabel Y. Jadi variabel yang akan kita teliti bersama hasilnya apa yang sudah diisi oleh pegawai yang berada di sana. Saya ingin lihat tingkat pengaruh motivasi intrinsik dan lingkungan kerja non fisik terhadap kepuasan kerja yang ada di sana, teman-teman. Jadi model penelitiannya yang dari sedemikian rumit ini gitu ya, ada 10 hipotesis, teman-teman lihat ada H5, H10, itu ada hipotesis 10. Ini saya kerucutkan untuk kebutuhan pembelajaran dan pemahaman statistik 2, ini menjadi seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi setidaknya ada 3 hipotesis penelitian, teman-teman. Nah, oleh karena itu metode penelitian yang harus dipahami ya. Jadi karena ini sebuah narasi harus dipahami studi kasus ini. Saya menyebarkan kuesioner ya, teman-teman ya berupa angket terhadap variabel-variabel yang saya teliti. Di sini saya menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 4, Mas Udi. Gitu kan. Dan teman-teman yang lain ya, Mbak Nita, kenapa 1 sampai 4, kenapa bukan 1 sampai 5 gitu kan. Nah, ini menjadi menarik gitu ya, teman-teman ya. Bahwasanya kalau dari dalam statistika teorinya itu banyak sekali gitu ya. Bahkan hanya pendapat saja itu sudah menguatkan. Jadi kalau saya bisa pastikan selama ini memang tidak ada suatu teori yang paling paten gitu ketika bicara pengukuran data. Tapi di sini saya menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Apa yang saya potong? Yang nomor 3 di tengah-tengah, teman-teman. Yaitu yang berupa biasanya itu cukup setuju, netral, ataupun ragu-ragu. Kenapa saya tidak menggunakan angka itu, rekan-rekan? Karena saya menghindari ya. Jadi secara psikis, kalau kata peneliti Harvard gitu, teman-teman, cenderung kalau orang-orang responden ya yang kita sebarkan kuesionernya, kalau nggak dikasih gantungan kunci dalam tanda kutip, gitu, Mas Rudi, Bu Mia, itu nggak mau mengisi kuesioner gitu ya.
Bukan nggak mau, bahkan kalaupun mau pun terpaksa gitu ya, membaca semua banyak pertanyaan, pernyataan-pernyataan dalam kuesioner, akhirnya menjawab tiga-tiga semua rata gitu. Nah, saya menghindari itu gitu. Tentu saya harus menguatkan teori apa yang mendukung pendapat saya. Oh, ternyata ada di dalam buku Sugiono tahun 2016. Dengan indikator tentu sangat setuju itu dengan skor yang paling tinggi 4 dan sampai nomor 1 ini adalah sangat tidak setuju teman-teman atau STS. Nah, kurang lebih yang saya sebarkan bentuknya seperti ini teman-teman kuesionernya. Jadi saya ingin mengetahui ya tingkat pendapat dari responden yaitu PPNPN ya, pegawai non ASN. Dari motivasi intrinsik ini saya membuat sebuah kuesioner ya dengan 3 indikator tadi teman-teman. Ada minat, sikap positif dan kebutuhan dengan tentunya pernyataan yang ada dalam setiap indikatornya. Jadi tentu bahasanya adalah tinggal nanti responden tinggal mengisi saja gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini berarti kan 1, 2, 3, dan 4 teman-teman gitu kan artinya. Begitupun dengan variabel lain kurang lebih seperti ini ya, outline membuat apa namanya kuesionernya. Nah, dari sini saya sebarkan secara online rekan-rekan. Jadi ke dalam form ini ya. Dan alhamdulillah sudah terkumpul Mas Udi di sini adalah 48 responden ya mengenai kuesioner yang saya sudah sebarkan ya, berbagai macam dari deskriptif, tingkat pendidikan, lama bekerja, hingga dijawab nih motivasi intrinsiknya gitu ya, lingkungan kerja non fisik, budaya organisasi, kepuasan kerja, hingga komitmen organisasi. Sehingga kalau kita lihat jawaban respondennya akan menjadi seperti ini teman-teman. Tabulasi datanya nih ya, dijawab tanggal 17 bulan 1 gitu kan, pria 21 usianya di rentang 21 sampai 30 tahun, tingkat pendidikan S1 sudah bekerja 1 sampai 5 tahun pilihannya. Kemudian dijawab semua pertanyaan yang tadi saya sudah tampilkan, kuesionernya itu, ya kan. Ini dijawab oleh mereka 2, 3, 4 beragam sekali teman-teman hingga saya dapati 48 jawaban seperti itu. Ya, kurang lebih ceritanya seperti itu dalam pengumpulan datanya teman-teman. Nah, intinya yang akan kita pelajari bersama karena dari sebuah masalah tadi, karena ada ketertarikan gitu ya, kemudian kita tentu harus menjawab pertanyaannya gitu kan, apakah betul gitu ya, yang tentunya teman-teman masih ingat, itu yang dinamakan sebagai hipotesis atau dugaan awal sementara, dugaan sementara dalam penelitian. Nah, kita rancang hipotesisnya ya, karena tadi ada 3 variabel yang ingin kita ketahui ya untuk pemahaman ini. Tentu ada 3 hipotesis yang harus kita jawab teman-teman. Tentunya ada HO dan HA, sebagaimana yang telah kalian pelajari gitu ya di sesi-sesi sebelumnya. Tentu yang pertama adalah motivasi intrinsik tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Sebaliknya ya, seperti itu. Nah, 3 hipotesis ini yang akan kita coba jawab, kita praktikkan dengan materi-materi yang telah kita pelajari bersama gitu ya dari sesi after UTS, yaitu mengenai analisa regresi linear berganda. Nah, kurang lebih kalau kita gambarkan bahwasanya hipotesis 1, hipotesis 2 ini merupakan uji T gitu ya. 1 dan 2 ini merupakan parsial. Sementara uji ketiga, hipotesis ketiga, kalau teman-teman lihat digabung nih, motivasi intrinsik, lingkungan kerja non fisik terhadap kepuasan kerja ini merupakan uji F secara simultan gitu ya, rekan-rekan. Nah, tentu dari cerita ataupun narasi saya yang kalau teman-teman pahami kurang lebih ini yang menarik ya bagi saya pribadi gitu ya melakukan sebuah penelitian. Dan tentunya teman-teman mulai mengiyakan, oh ternyata statistik 2 ketika dipelajari implementasinya mengarah kepada hal ini gitu ya, kepada penelitian yang akhirnya teman-teman yaitu di mana finishnya itu merupakan pengambilan keputusan gitu kan. Seperti itu ya. Kurang lebih sebelum saya melanjutkan rekan-rekan, tentunya langkah-langkah penelitian ini yang ada di sini ini adalah merupakan rangkaian materi yang telah kita pelajari bersama dari sesi-sesi sebelumnya. Sebelum itu saya mau dengar dulu dari mungkin wah Pak Agus, sudah ada nih Pak Agus. Halo Pak Agus, apa tidak ada kendala untuk on apa mic ya untuk bersuara atau telat Ya Pak, nih? mohon maaf nih saya lagi masih di jalan, Pak. Bapak Agit. Oh iya, baik Pak Agus, Menyimak tidak aja Pak apa-apa. ya. Ya, siap-siap. Hati-hati ya Pak Agus ya. Ya Pak. Gitu Ya ya. Pak. Oke. Mbak Nita, halo Mbak Nita. Iya, halo Pak. Ya, kurang lebih mendengar ya kira-kira narasi yang disampaikan untuk studi kasus ini.
Iya, mendengar, Pak. Gitu. Kira-kira asik nggak untuk pelajari statistik Mbak Nita gitu ya? Jujur ini. Kalau nggak asik, bilang nggak asik nggak apa-apa, nggak akan dapat E gitu ya, nggak ngaruh ke nilai. Gimana Mbak Nita? Eh, Asik-asik aja sih, Pak. Cuma agak sedikit sulit sih, Pak. Oh baik ya, tapi minimal dapat memahami ya Mbak Nita ya cerita tadi ya, alur ceritanya, narasinya sehingga didapati sebuah permasalahan penelitian gitu ya. Masih bisa diikutin sih, Pak. Baik, terima kasih. Nah, halo Mas Riki. Ini Mas Riki juga selalu langganan nonton video ini, Mas Udi. Sayang sekali gitu kalau channel saya pribadi mungkin subscriber saya lumayan ada 20 orang gitu kan karena ini pakai channel Unsia. Jadi Mas Riki, Iya, Mas Riki nggak bisa subscribe gitu. Halo Mas Riki, selamat malam. iya. Selamat malam, Pak. Ya, Ya, siap. Gimana Mas Riki setelah melihat rangkaian daripada narasi ya untuk studi kasus ini, apakah kira-kira sudah clear gitu implementasi statistik 2 ini gitu untuk di dunia lingkup ekonomi dan bisnis gitu. Gimana Mas? ya dari saya sih clear, Pak. Cuman ya memang sama juga dengan tadi agak sedikit sulit membentuk baru di saya. Dan kebetulan saya sekarang lagi bekerja dan ada sempat juga saya praktekkan ini di tempat saya kerja sekarang gitu loh. Nah, yang dilakukan ini. Jadi saya memang sedikit tertarik memang ini. Kebetulan kemarin yang awal yang software yang Bapak kasih itu pernah saya coba. Nah, rupanya saya lupa. Rupanya laptop saya di-upgrade ke Windows 11. Sekarang udah nggak bisa dipakai. Ada saya harus turunkan Windows-nya. Wah, jadi harus diturunkan lagi Windows ya untuk SPSS Ya, itu ya. jadi harus saya turunkan Windows-nya balik gitu. Jadi saya lupa kemarin itu waktu saya itu udah nggak bisa jalan lagi. Jadi saya harus turunkan lagi gitu. Wah, iya siap luar biasa. Berarti Hmm. kelihatan akan praktik gitu ya terhadap materi-materi yang ada seperti itu. Terima kasih Mas Riki atas tanggapannya. Baik, Terima kasih. kita lanjutkan ya rekan-rekan ya. Selamat bergabung juga teman-teman yang baru bergabung gitu. Nanti bisa dilihat ya. Jadi Mas Udi, kita lanjutkan. Jadi seperti itu kurang lebih yang akan kita jawab teman-teman sebuah permasalahan yang akan kita implementasikan terhadap studi kasus ya penelitian yang ada gitu. Nah oleh karena itu kita akan coba nanti menguji validitas dan reliabilitas. Mas Udi masih ingat ini pertemuan berapa? Uji validitas dan reliabilitas Di awal-awal ya Pak ya. di awal-awal pertemuan 1 ya. Di awal-awal after UTS ya. Ada nggak teman-teman yang ingat? Mbak Safina mungkin? Atau Mbak Fitri kita, uji validitas ini materi sesi berapa ya? Oke. Baik kalau seperti itu ya, nanti mungkin teman-teman bisa pahami, tapi setidaknya untuk refreshing ya minimal rekan-rekan dapat memahami ya betapa pentingnya menguji validitas dan reliabilitas setiap instrumen karena kita menggunakan skala Likert ataupun kuesioner. Kemudian yang kedua tentu kita akan menguji uji asumsi klasik. Ini kalau nggak salah ya, saya juga lupa Mas Udi karena PD aja nanya kepada teman-teman materi sesi berapa ini gitu ya. Ini sesi 12 uji asumsi klasik, jadi seperti itu. Sesi 11, oke. Kemudian analisa regresi linear berganda, tentu ini adalah untuk menguji yang namanya regresi, teman-teman. Ya, selain kita pelajari korelasi dan regresi, nah itu tentu kita akan membahasnya dari materi studi kasus ini, dari analisa regresi berganda. Kemudian uji parsial tadi untuk menjawab hipotesis 1 dan 2, yaitu uji T, dan uji simultan yaitu adalah uji F ya, secara bersama-sama untuk menjawab hipotesis ketiga. Dan terakhir keputusannya apa gitu, dan apa yang mungkin bisa menjadi implikasi manajerial di kementerian tersebut terhadap yang telah kita kumpulkan datanya teman-teman. Baik, jadi setelah tadi saya tampilkan kuesioner online dan terkumpul setidaknya 48 orang, ini saya sudah salin ya, Mas Udi dan teman-teman ke dalam Excel, data-data yang sudah saya kumpulkan dan saya rapikan gitu, di import dari spreadsheet tadi. Nah, tadi karena kita menggunakan untuk pemahaman pembelajaran kali ini ya, untuk di level
statistik 2 untuk S1, kita tidak menggunakan X3 tadi. Jadi ini kita clear saja, dan Y2-nya kita pakai 1Y aja ya, yaitu kepuasan kerja, teman-teman. Nah, ini merupakan indikator-indikator dari setiap variabelnya. Jadi data seperti ini, rekan-rekan. Nah, yang paling penting adalah teman-teman pahami, jadi ketika ini responden pertama, katakan si A menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tampilkan tadi, dia menjawab ya untuk variabel motivasi intrinsik ini nih, X1 gitu. Kemudian dijawab nomor 2, 3, dan 4 ya, karena ada 3 pertanyaan ya, atau 3 pernyataan, begitupun seterusnya. Nah, karena nanti kita akan menggunakan uji analisa regresi linear berganda, rekan-rekan, maka kita harus menjumlahkan setiap variabel ini menjadi satu gitu ya, karena 3 indikator ini yang membentuk variabel motivasi intrinsik. Oleh karena itu kita jumlahkan nih setiap variabel ya, 2 tambah 3 tambah 4 menjadi 9, seperti itu seterusnya teman-teman. Tadi X3 kita nggak pakai, kita hapus dulu. Tadi Y-nya juga kita tidak pakai, ini jadi Y ya, Z itu sama saja. Baik, selanjutnya data ini rekan-rekan kita pindahkan ke dalam SPSS tentunya ya. Jadi harus diingat bahwa kita copy dalam bentuk ke bawah begini. Apa sih istilahnya, horizontal apa vertikal kalau ke bawah ini teman-teman? Vertikal. Vertikal ya Pak, terima kasih. Sebentar, vertikal. Nah, oleh karena itu kenapa harus vertikal kita rubah, karena nanti kita akan pastekan di sini teman-teman, kita set di variable view-nya. Jadi tentu setiap video materi pembelajaran yang saya berikan, saya sampaikan bagaimana prosesnya ya, dari awal, dari Excel menuju SPSS itu sendiri. Nah, ini sudah kita copy, tadi budaya organisasi tidak kita gunakan dalam kesempatan kali ini di clear saja. Kemudian kepuasan kerja oke. Tadi X3 kita tidak gunakan, Z tidak kita gunakan. Sorry, ini ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke teman-teman, jadi ini merupakan kita set dulu di variable view-nya sebelum kita menguji langkah-langkah yang tadi ada di Microsoft Word. Tentu desimalnya tidak, kalau teman-teman mau rubah jadi 0 nggak apa-apa, supaya tidak pusing, tapi kalau tidak dirubah pun tidak masalah ya. Tentu karena ini merupakan skala Likert, di measure-nya ini rekan-rekan pindahkan ya, mau scale nggak apa-apa, scale ataupun unknown nanti dia secara otomatis akan menjadi scale semua ya, karena skala interval gitu rekan-rekan. Nah, karena nanti kita menggunakan jumlah daripada setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner, tadi kita namakan di sini beri label ya, X1 itu merupakan motivasi intrinsik. Kemudian X2-nya merupakan lingkungan kerja gitu. Dan Y-nya merupakan kepuasan kerja. Baik, setelah itu sudah tampil di data view, rekan-rekan baru di copy paste ya. Ini semua di copy. Kemudian sebanyak 48 orang sesuai form online yang telah dikumpulkan. Kemudian dipastekan di sini. Nah, sudah ya. Berarti proses penginputan datanya sudah rampung dilakukan. Jadi teman-teman dapat lihat tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang ya, pas 48 orang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pertama adalah mengenai uji validitas dan reliabilitas setiap instrumen ya. Untuk apa? Jadi minimal mungkin dengan harapan teman-teman sudah paham ya kenapa harus valid dan kenapa harus reliabilitas dalam setiap kumpulan data yang ada. Nah, tentu sudah datanya seperti ini, kita lihat nih apakah orang-orang menjawab, responden-responden pegawai itu menjawab indikator-indikator yang ada dari skala 1 sampai 4, kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan apa tadi dalam tanda kutip valid dan reliabilitas gitu ya, handal dan nyata gitu. Kenapa harus handal dan nyata? Ya tentu bagaimana gitu kalau kita buat sebuah pertanyaan dalam kuesioner tapi nggak valid. Nggak valid itu bisa kita asumsikan bahwasanya oh enggak, mereka nggak merasakan hal itu gitu loh. Ataupun pernyataan ataupun pertanyaan yang kita buat di dalam kuesioner nggak bisa mewakili. Nah, mungkin kita bisa sampaikan seperti itu. Oleh karena itu bisa kita wakilkan dengan yang namanya valid dan reliabilitas. Oleh karena itu kita akan uji validitas dan reliabilitas ya. Tentu teman-teman masuk ke menu analyze ya. Kemudian kalau validitas dia ada di correlate, kemudian masuk ke bivariate gitu ya. Nah, karena uji validitas itu adalah uji setiap
konstruk ya ataupun uji setiap observasi instrumen, maka kita masukkan ke semua jawaban gitu ya. Tadi X1 yaitu diwakilkan dengan MI1, MI2 dan MI3, artinya indikator 1, indikator 2, indikator 3 untuk motivasi intrinsik kita masukkan. Nah, teman-teman jangan lupa kalau yang namanya kita akan menguji korelasi, maka kita juga harus masukkan yang namanya variabel yang sudah dijumlahkan keseluruhan, yaitu tadi variabel X1 atau nilai sumnya ya, nilai jumlahnya dimasukkan. Nah, karena menggunakan skala Likert tentu kita akan menggunakan persen, teman-teman, ya, bukan Spearman gitu. Oleh karena itu sudah diokekan saja. Di sini keluar ya sebuah output correlation yang bisa kita interpretasikan nantinya sebagai nilai validitas. Ya, teman-teman harus ingat dan pahami bahwasanya validitas dilihat dari output tabel correlation ini. Nah, ini baru untuk X1 saja ya, nanti kita interpretasikan. Nah, kemudian untuk variabel X2-nya, jadi sama yang dilakukan adalah X2 tadi adalah lingkungan kerja, dia memiliki 5 indikator kita masukkan, kemudian lingkungan kerja secara sumnya ataupun jumlah totalnya kita masukkan juga, kita klik OK, maka akan keluar rekan-rekan. Jadi tentu kalau teman-teman nanti sudah menikmati, maka Anda tidak perlu ribet, tidak perlu pusing melihat rangkaian angka-angka ini. Yang Anda lihat adalah angka-angka yang ujungnya nih Mas Udin nih, ya kan, sebagaimana dasar pengambilan keputusan apakah valid atau tidak valid. Jadi teman-teman lihat ininya saja, 849, 737, 804, 833, 887. Nanti ya untuk lebih lengkapnya kita interpretasikan bersama. Oke, itu untuk X2. Kemudian untuk Y-nya yaitu adalah kepuasan kerja juga kita masukkan. Dia memiliki 5 indikator atau 5 pernyataan dalam membentuk kepuasan kerja. Kemudian kita masukkan juga secara sum, kemudian OK. Nah, begitupun juga dengan seperti ini, yang dilihat hanya kanannya saja teman-teman sekali lagi. Nah, oke ya, uji validitas sudah selesai. Jadi caranya sederhana melakukan uji validitas itu dengan cara-cara seperti tadi ya, teman-teman ya. Itu untuk validitas. Bagaimana untuk reliabilitas gitu? Karena ingat ya teorinya, kalau udah valid pasti reliable, tapi tidak sebaliknya. Kalau reliable belum tentu valid gitu, teman-teman. Nah, itu kalau nggak salah saya buat pertanyaannya itu ya dalam soal UTS. Oke, kemudian untuk reliabilitas, tadi validitas sudah kita lakukan. Untuk reliabilitasnya, kita masuk ke menu scale, kemudian reliability analysis gitu ya. Kemudian diklik. Nah, kalau untuk reliabilitas tentu semua indikator kita masukkan teman-teman ya. Ini tapi tanpa perlu yang dijumlahkan atau nilai sumnya itu tidak perlu dimasukkan untuk menguji reliabilitas. Jadi setiap indikatornya aja, setiap pernyataannya aja yang teman-teman buat. Berarti MI ini adalah scalable-nya untuk motivasi intrinsik. Kemudian tanpa harus di set apapun itu, tinggal di OK saja ya teman-teman ya. Maka akan keluar output untuk bicara mengenai reliability atau uji reliabilitas untuk variabel motivasi intrinsik. Kalau teman-teman masih ingat, yang dilihat hanya nilai ini saja ya, reliability statistik untuk nilai Cronbach's alfanya. Ya, oke, itu untuk X1. Untuk X2-nya sama langkahnya, jadi diuji juga reliabilitasnya. Ini kita uji dengan lingkungan kerja ya, ada 5. Kemudian di sini kita bisa beri nama lingkungan kerja. Oke, maka keluar juga. Nah, jadi secara sederhana bahkan kita sudah bisa lihat nih ya, bahwasanya semua di atas 0,60, maka reliable pertanyaannya. Oke, terakhir yaitu adalah untuk variabel Y-nya, yaitu kepuasan kerja. Di sini teman-teman masukkan 5 indikator pertanyaannya untuk kepuasan kerja. Kemudian di OK, keluar. Berarti setelah selesai kita menguji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, tadi di dalam ini kita sudah selesai uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yang kita akan uji teman-teman. Yaitu caranya teman-teman masih ingat ya, uji asumsi klasik itu karena menjadi suatu prasyarat ya, ketika Anda ingin menggunakan analisa regresi linear berganda, maka tentu cara ujinya merupakan sama dengan menguji analisa regresi berganda. Artinya dengan satu kali klik, maka itu akan keluar semua hasilnya. Uji asumsi klasik, analisa regresi berganda, uji T, uji F, dan uji normalitas itu akan keluar semua rekan-rekan. Jadi itu sudah bisa menjawab sebuah pertanyaan studi kasus ini ya, yang akan kita jawab ya. Jadi tadi nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini semua kita akan kerjakan secara satu langkah gitu. Baik, uji asumsi klasik
Jadi teman-teman melakukan di menu Analyze, karena kita menggunakan analisa regresi linear berganda. Pada poin C tadi yang merupakan metode analisanya regresi berganda ya. Jadi Analyze, kemudian masuk kepada Regression, kemudian teman-teman pilih yang namanya linear ini. Dari linear ini, nah yang dimasukkan, ya, yang diuji adalah secara total ataupun average juga boleh, rata-ratanya gitu ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam kolom-kolom independen ataupun dependen adalah merupakan variabel totalnya. Jadi yang menjadi variabel independen atau variabel bebasnya itu kan ada X1 dan X2 ya, yaitu motivasi intrinsik dan lingkungan kerja dimasukkan ke independen. Selanjutnya untuk variabel dependen dimasukkan kepuasan kerja, seperti itu ya. Jadi harus bisa dibedakan mana variabel yang mempengaruhi gitu ya, variabel Y-nya. Oke, sudah. Setelah itu masuk ke menu statistik. Nah, di sini ada menu linear regression statistik ya, kolom linear regression statistik. Jadi ingat, karena kita akan menguji asumsi klasik sebagai prasyarat menggunakan regresi berganda. Jadi yang dicentang adalah deskriptif dan collinearity diagnostik ya. Ini untuk menguji, kalau teman-teman ingat, yaitu adalah multikolinearitas, yaitu yang nilai antara VIF dan nilai tolerance ya. Nah, jadi dicentang ya nilai collinearity diagnostiknya. Durbin-Watson. Nah, ingat, karena uji asumsi klasik ada 5, jadi kita tidak perlu melakukan semuanya, teman-teman. Dengan catatan, kalau data Anda Premier, karena ini merupakan data kuesioner, maka kita tidak memerlukan uji autokorelasi, jadi tidak perlu dicentang Durbin-Watson-nya. Ya. Oke, kita kemudian klik continue, kemudian di plot sini. Nah, di plot ini, rekan-rekan, ini adalah untuk menguji heteroskedastisitas, gitu ya, uji asumsi klasik yang kedua, yaitu untuk mengetahui ya minimal nilai varian daripada residual dari data-data ini dia bersifat tetap gitu. Oleh karena itu kita untuk menghasilkan nilai scatter plot maka kita menggunakan spread-nya Anda masukkan ke X dan spreadsheet-nya Anda masukkan ke Y. Jadi ini merupakan teori ya teman-teman ya sebagai pola-pola dalam scatter plot. Kemudian dicentang histogram dan normal probability plot untuk setidaknya memberikan kasaran benar gak data ini dia berdistribusi normal. Nah, karena grafik ataupun skala histogram itu hanya bersifat bias ya, mungkin begini pandangannya kalau hanya melihat gambar. Enggak, ini kayaknya menceng ke kanan deh, ini menceng ke kiri deh kurvanya gitu. Ini enggak berdistribusi normal. Nah, oleh karena itu nanti tentu kita harus tetap menguji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, klik OK. Kemudian di save ini ya. Nah, teman-teman lihat yang dicentang hanya nilai residual saja, yaitu nilai unstandardized-nya. Karena ini untuk kebutuhan menguji ya, untuk lebih mematenkan data-data yang ada ini apakah dia berdistribusi normal ataupun tidak. Nah, jadi dicentang unstandardized-nya. Kemudian continue. Sudah selesai untuk menguji asumsi klasik sekaligus menghasilkan uji T dan uji F gitu. Kemudian klik OK. Keluar deh ya output daripada pengolahan data tadi ya. Nanti kita akan interpretasikan ANOVA ini kurang lebih adalah uji F ya yang dilihat uji secara simultan. Kemudian tabel koefisien ini teman-teman lihat collinearity statistiknya untuk nilai tolerance dan VIF-nya ini adalah merupakan kebutuhan untuk apa tadi namanya uji multikolonialitas. Nah, teman-teman dalam tabel koefisien outputnya juga bisa kita jadikan sebagai pengambilan kesimpulan untuk uji T, ya. Nah, jadi sekali seperti itu. Kemudian di sini juga tampil histogram. Dari histogram ini kalau kita flashback ke statistik 1, kita pelajari bagaimana distribusi kurva normal. Nah, dari sini juga bisa kita lihat nih ya, tapi kan bisa menjadi perdebatan. Ini enggak simetris. Oleh karena itu nanti kita akan uji Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas data. Tapi secara gambar ini teman-teman bisa kita pahami ya, ternyata setidaknya simetris ya Mas Udi ya, kelihatannya ya kalau silinder mata kiri saya nggak terlalu ini ya, tapi kelihatannya simetris ini bentuknya, jadi tidak cengkung di sini teman-teman, tapi di tengah-tengah. Mungkin saya bisa menyimpulkan ya kalau dilihat dari gambar saja data yang ada dalam penelitian yang saya lakukan ini dia berdistribusi normal. Dari normal p-plot juga bisa kelihatan teman-teman bahwa saya teorinya adalah kalau pola-pola titik-titiknya menyebar tidak jauh dari garis diagonal itu dikatakan data Anda yang Anda gunakan dia berdistribusi normal. Jadi nggak ada yang di sini, nggak ada yang di sini ya teman-teman. Nah, ini kan data-data yang menyebar dia tidak berjauhan dengan garis diagonal ini rekan-rekan.
maka itu kita bisa simpulkan juga sebagai data yang normal. Nah, scatter plot ini adalah untuk uji heterokedastisitas, ya. Uji heterokedastisitas ini adalah untuk melihat nilai residual itu, nilai variannya adalah sama ataupun tetap. Jadi dilihat nih teman-teman, dia titik-titik polanya dia tidak menyebar, ya. Dia menyebar dan tidak membentuk pola secara jelas, pola tertentu gitu. Baik, apa tadi, multikolinitas sudah, heteroskedastisitas sudah, kemudian selanjutnya adalah uji asumsi klasik untuk normalitas data menggunakan uji Kolmogorov. Caranya adalah tadi kita menggunakan menu analyze, kemudian masuk ke non-parametric test. Di sini ada legacy dialog. Teman-teman pilih yang namanya one sample Kolmogorov-Smirnov, diklik. Nah, tadi fungsinya kita memunculkan nilai unstandardized, ya. Jadi ingat, distribusi data yang normal itu dia lebih paten, lebih pas gitu ya, lebih akurat. Untuk yang dilihat adalah nilai setiap residunya. Jadi nilai unstandardized ini yang diukur sebagai nilai normalitasnya. Jadi bukan semua variabel ataupun indikator-indikator yang ada, ya, hanya cukup nilai unstandardized-nya saja. Kemudian dimasukkan, kemudian klik OK. Maka keluar output one sample Kolmogorov-Smirnov, teman-teman, ya. Jadi bisa dilihat nilainya, nilai asim, ya, seek to tell-nya adalah 0,200. Bisa kita simpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Seperti itu rekan-rekan. Jadi untuk menjawab studi kasus ini teman-teman, ya, telah rampung kita lakukan. Validitas sudah, klasik sudah, regresi berganda sudah, parsial sudah, simultan sudah. Gitu teman-teman. Oke, kita break dulu ya, sebentar menunggu azan Isya selesai, rekan-rekan. Hasil hipotesis terperinci. Ya Allah, Mas Udi, saya habis after Isya tadi di stop ya recordingnya ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Not a big deal lah. Misalnya kita nanti ketika membuat skripsi, Pak, Baik. kita menampilkan data-data tersebut. Nah, biasanya si penguji itu akan fokus ke bagaimana kita mencari data tabel-tabelnya itu atau bagaimana kita membaca data tabelnya itu sendiri, Pak. Biasanya. Oke, baik. Bagus sekali nih pertanyaannya Mas Udi ya, untuk langkah-langkah antisipasi ini untuk semester 7 mau maju sidang. Iya, Pak, karena memang kan totally different ya, Pak, kalau di akademisi dengan praktisi, Pak. Kalau praktisi kan yang penting kita lihat result-nya aja, hasilnya bagus, growth, ya udah. Tapi kalau di akademisi kan kita harus bicara korelasi-korelasi seperti itu, Pak. Betul sekali, Mas Udi. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, rekan-rekan ya. Artinya begini ya, ini sebenarnya tidak bisa disimpulkan ya kalau untuk jawaban itu, karena ini terkait psikis ya orang ya, ataupun karakter masing-masing penguji gitu. Tapi tergantung ya, karena sebuah suatu ya kan namanya sidang skripsi itu kan merupakan program. Nah, program itu tentunya dikepalai ya oleh itu, dan ya kebetulan kalau untuk di Unsia untuk penentuan buku panduan dan apapun itu ya lebih diserahkan kepada saya bobotnya ya untuk ketentuan-ketentuan metode penelitian dan skripsi. Nah, sepengalaman saya mengikuti pengujian gitu ya, uji-uji skripsi baik itu tingkatan S1, disertasi dan tesis, maka tentu dia lebih kepada mengenai implikasi manajerial yang artinya tidak dipertanyakan keabsahan data gitu ya, ataupun lebih detailnya mungkin gini, Mas Udi silakan Anda buka, Anda running datanya depan kami gitu kan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana tanggung jawab ya, bagaimana kita sebagai penguji melihat
kemampuan dan kesiapan yang diujikan ya peserta ujinya. Karena begini, dengan teman-teman bisa ya bertanggung jawab atas angka-angka yang Anda hasilkan ya di bab 4 yang tadi saya sudah jelaskan, minimal teman-teman tahu nih bagaimana tadi hitung dengan R tabel ya perbandingannya, bagaimana ini interpretasinya, apa yang dimaksud dengan angka 0,05. Nah, kalau tidak bisa menjawab ya peserta uji itu, maka kita bisa bertiga nih, kita bisa mengatakan, oh ya kita masih mempertanyakan apakah penelitian skripsinya dilakukan memang secara sendiri gitu ya, tidak menggunakan joki ya kasarnya gitu ya Mas Budi ya, Plagiat. Ya, betul. plagiat dan semacamnya gitu. Karena kalaupun sederhananya teman-teman ya, karena saya pernah dipanggil di beberapa kampus ya untuk bicara mengenai data, saya bilang psikis angka itu bisa diketahui gitu. Kalau teman-teman dapat penguji yang dalam tanda kutip mungkin dikonotasikan oleh mahasiswa adalah killer, yang memahami angka statistik, saya dapat memahami, kalau saya pribadi memahami Mas Udi, dari tabel-tabel yang ada tadi, kan bisa diedit tuh angka-angkanya. Ya kan, katakan nggak signifikan, tapi dia ditambah mahasiswa jadi 0,05. Tapi saya memberikan pemahaman kepada penguji bahwasanya ini angka manipulatif, ini angka dirubah karena nggak relate gitu, karena nggak nyambung. sama gitu antara nilai Iya. koefisien beta, Koefisien. ya Iya. kan, regresinya nggak sama, standar errornya kecil, kok nilai signifikannya besar Nilai, gitu. oke. Oh, itu Nah, kalau yang sudah punya jam terbang baca pattern pola pasti ketahuan ya Pak. ketahuan. Makanya saya walaupun saya belum bisa menguji tingkatan S2, saya dipanggil kalau di Pasca UNAS Mas Udi oleh kepala paskanya ya, karena sedang bergerak mengarah ke unggul, kemudian diwajibkan dari penelitian mahasiswa S2 paskanya disertasinya itu untuk masuk ke Sinta 3 ataupun jurnal internasional yang membutuhkan syarat data itu harus asli, data itu real. Nah, akhirnya kemudian diketatkan pengujian sidangnya itu untuk mendapatkan gelar magister, maka ketat Mas Udi, lulus ya lulus, nggak lulus. Kalau orang banyak haho gitu ya ketika persentase, maka kita simpulkan ini nggak paham. Bahkan ketika dia jago pun, sekalipun dia menjelaskan angka-angka tersebut, tapi kita melihat di kotaknya itu nggak bagus, angka di kotaknya itu dirubah, itu kelihatan gitu. Kita kan setidaknya bisa memberikan pemahaman apakah betul angka ini didapat gitu kan. Apakah benar ya? Karena ada kalkulasinya semua gitu, nilai-nilai itu ya, nggak keluar tiba-tiba top 0,00 gitu Mas Udi, seperti itu. Tapi minimal overall tentu kami punya kebijakan kalau penguji itu ya katakan kita punya 10 pertanyaan, Anda dikatakan lulus kalau jawab 7 pertanyaan dari penguji gitu Mas Udi. Nah, intinya adalah kita ingin melihat pemahaman. Nggak lulus jawab 1 pertanyaan Pak. 1 pertanyaan jawab oke, lulus. Aman itu Mas Udi, yang penting kita usaha bersama gitu ya Mas Udi. Yang penting kalau dilihat daripada pengujian dan pembahasan hari ini asik gitu untuk bicara mengenai penelitian. Iya, sebetulnya kalau kita belajar dari Pak Farid ya, cara penyampaian materi-materi di statistik 2 itu benar-benar easy going Pak. Beda dengan waktu kita masuk di statistik 1 di semester sebelumnya. Saya kan dapat statistik 1 pertama itu. Nah, itu benar-benar kan kita manual, Pak. Kita hitung bagaimana mencari mean, median, kemudian skewness, dan lain-lain sebagainya itu. Nah, tapi kalau di statistik 2 kan kita lebih banyak menggunakan SPSS yang notabene kita nggak perlu mikir nyari yang detail-detail itu. Sebetulnya kan yang bikin orang paranoid terhadap statistik kan harus hitung manual detail-detail itu. Kan itu jalannya aja kita supaya the way of thinking-nya itu tahu bahwa statistik itu gini loh jalannya. Tapi kalau kita udah nyebur ke situ kayak Pak Farid ya enjoy aja. Makanya Pak Farid kan flowing banget tadi jelasinnya. Nah, itu yang teman-teman mungkin perlu diajak Pak. Jiwanya tuh ke situ. Jadi kalau dengar statistik nggak yang waduh berat nih, padahal kalau kita bawanya atau menerimanya seperti Pak Farid, ya insya Allah lah 10% bisa nerima lah Pak. Kalau 100% kayak Pak Farid, kayaknya kita perlu kuliah intens nih. Luar biasa Mas Udi, terima kasih atas pandangannya. Ya seperti itu gitu Mas Udi dan teman-teman yang lain ya.
karena kenapa saya harus membawa sebuah desain pembelajaran statistik ini, karena tantangan paling besar, challenge-nya paling besar adalah bagaimana ya mempelajari angka-angka ini ketika ini full online gitu, pertama gitu loh. Kedua, tanpa harus praktik langsung gitu ya, gitu kan. Karena saya sebenarnya punya tanggung jawab besar bagaimana merancang sebuah praktik langsung yang bersama-sama Mas Udi gitu kan. Artinya bagaimana gitu kan, teman-teman nggak bisa datang ke Unsia secara bersama-sama gitu kan, dikasih pemahaman langsung ataupun itu kan, itu mungkin ada tantangan dan seperti itu ya. Nah akhirnya ya kita harus rancang bersama, mendesain itu harus betul-betul mudah dipahami gitu dan tidak terkesan sulit, karena bahaya kalau dibilang sulit, nanti banyak sekali saya nggak mau terhambat nanti di pengumpulan data, pengolahan data, atau Betul. bahkan di bab satunya saja bermasalah dan akhirnya tidak jadi maju sidang. Itu Mas Udi. Anyway, Pak Farid, mohon maaf saya masuk lagi. Kalau dari gambaran Pak Farid, nanti untuk Unsia ini sistem sidangnya benar-benar totally virtual atau kita harus datang ke Unsia? Ya, Ya izin-izin nyuri-nyuri informasi ya Pak. Karena oh pasti ya, Pak Farid kurang lebih nggak tahulah learning desainnya. betul, nggak rahasia juga memang. Tentu bersifat online, Mas Udi, gitu kan, karena beberapa kali pandemi, saya juga melakukan pengujian secara online ya, bahkan untuk tingkatan S2 pun online, gitu kan. Nah, mengukur keefektivitasan di situ, gitu ya, walaupun event kita nggak tahu, karena kalau di skripsi bagi saya, ketika saya di tingkatan UNAS, mercu gitu ya dan semacamnya, saya nggak boleh membiarkan peserta uji itu membuka skripsinya gitu ketika lagi pengujian. Tapi ketika Zoom kan nggak tahu gitu kan, di keyboard Mas Udi ada buku nggak gitu ataupun catatan, kan kita nggak tahu. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak Pak. Bisa ada, Tapi bisa jadi kelihatan kan, tidak. kalau di Zoom itu kalau yang benar-benar fokus kan dia matanya ke lensa Pak. Betul. Tapi kalau Tapi ada yang kalau niat, dia misalkan beli dia prompter Mas Udi. di depan layarnya itu kan. Iya. Tapi tetap kelihatan Pak, kalau yang baca naskah Betul, dengan yang dia memang hafalan, dia merem aja kan bisa kelihatan. Sebenarnya betul. gampang lah, Apalagi microface bisa dilihat. gerakan bola mata ya dari kiri ke kanan gitu ya. Artinya Betul sedang Pak. membaca, kita sedang klik new tab, Mas Udi. lebih mending matanya lihat ke atas Pak, artinya dia mikir Pak. Betul, betul, betul. Taunya ada layar di atas, Mas Udi gitu kan. Ya itulah yang mungkin menjadi tolak apa ya, efektivitas dan nilai itu ya harus Berarti Pak, dirancang gitu. Ya silakan. berarti Pak sebelum susun skripsi harus belajar dulu. Wah ya harus Pak Jeffries. Tapi kalau mahasiswa kan belajarnya sebelum sidang H-1 biasanya. Iya nggak? Karena nanti kita buat minimal at least 60 lembar, kalau enggak kita lagi didorong, soalnya didorong untuk by project Mas Udi dan teman-teman. Ya, saya bilang kalau by project, saya pikir secara distribusi kurikulum yang ada itu kurang menunjang gitu kan, nggak mungkin teman-teman lulus untuk disuruh buat e-commerce gitu ya, ataupun platform online, website, iya kan? Gitu. Tapi mungkin juga Pak, mungkin juga, karena nggak ada yang nggak mungkin kan. Betul. Kalau Pak Farid yang dukung, yang support pasti jalan lah Pak. Ya betul-betul, nggak ada yang nggak mungkin memang, tapi satu sisi ya saya pikir kurang untuk distribusi kurikulum yang akhirnya semua sih sepakat di tatanan manajemen ya, prodi manajemen, kita nggak menunjang distribusi kurikulum yang ada ke sana gitu. Kalau tiba-tiba teman-teman disuruh buat landing page dan website, walaupun di advance digital marketing ya Mas Budi saya ajarkan cara buat website dan landing page secara sederhana, ya tapi kan nggak semua terima itu barang gitu kan, dan mungkin bahkan bisa mengeluarkan cost yang lebih dan semacamnya, tapi tentu masih kita tunggu kebijakan dari dewa di atas Mas Udi gitu kan. Tapi intinya kalau gambaran yang bisa saya berikan di awal ini tetap bentuknya skripsi, kemudian adalah kurang lebih full online gitu ya nanti sidangnya. Dan satu hal, kalau lulus ya wisuda tentu diusahakan di JCC Jakarta gitu ya, sehingga bisa bertemu antara Pak Jeffries dan Mas Udi dan teman-teman yang lain. Seperti itu Mas Udi. Ya silakan rekan-rekan, ada lagi. Banyak.
yang ingin bertanya sama-sama, Mas Udi? Sudah jam 8:30 ya. Oke, karena sudah jam 8:30, tadi juga saya miss tidak record ya, after tadi kita break sholat Isya, tapi nggak nanti mungkin bisa saya tempelkan video Vicon kelas lain ya, kalau misalkan teman-teman, karena saya yakin butuh, karena banyak juga Mas Udi, alhamdulillah saya senang sekali banyak yang menonton video saya sampai dengan 100% gitu kan. Saya senang sekali gitu ya, karena kewajiban hari ini atau semester ini yang ditetapkan adalah melihat video pembelajaran gitu kan, dan saya senang sekali bahwasanya partisipasi dari rekan-rekan mahasiswa itu antusias ya, antusias banget. Nah, baik, terima kasih saya ucapkan karena sudah 8:30, teman-teman yang sudah mengikuti dari kurang lebih jam 7 tadi, di luar bosan atau tidak, minimal bila dipahami dengan baik, teman-teman bisa mendapatkan sebuah insight, sebuah pemahaman yang menarik terhadap angka-angka, terhadap dunia statistik di ruang lingkup ekonomi dan bisnis, yang bisa tentunya diimplementasikan di dunia nyata, di pekerjaan, di dunia penelitian khususnya, karena kita adalah semuanya akademis gitu ya, seorang insan akademis. Wah, ngeri banget ya kan. Baik, sampai jumpa rekan-rekan di pertemuan berikutnya. Tentu nanti saya berikan kisi-kisi UAS gampang rekan-rekan, tetap sama, ada 2 model, secara teori dan secara analisa gitu ya. Saya nggak memaksakan untuk menggunakan SPSS, jadi ada opsi-opsi yang bisa teman-teman pakai SPSS ataupun tidak gitu. Itu udah saya rancang rekan-rekan ya. Jadi tetap semangat, semoga nilai teman-teman, Mas Udi juga, karena ini Vicon terakhir, saya mohon maaf, nanti kita bisa berjumpa lagi di pertemuan mungkin nanti metode penelitian dengan saya juga sebagai pengembangnya. Kita akan sama-sama mematangkan materi-materi yang mungkin terlewat ataupun kurang dipahami. Oke, selamat beristirahat teman-teman, selamat menjalankan nantinya UAS gitu ya. Kalau bisa saya share hari ini UAS-nya sehingga punya waktu lebih sampai 19 Februari. Kita berjumpa lagi. Selamat malam. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Malam. Waalaikumsalam Terima kasih lagi. banyak, Pak. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu.